Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Nufriana Media Meko, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Undana. Sudah hadir bersama saya hari ini narasumber dari sekolah saya sendiri, rekan sejawat saya, guru PPGN yang ada di sekolah ini. Kepada Ibu saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, nama saya Ibu Yosefine Kofi sebagai guru PPKN di SMP Negeri 1 di sana, juga tulis tambahannya sebagai wakil kepala sekolah kurikulum. Terima kasih. Baik, terima kasih Mak sudah minta maaf. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan terkait dengan proses pembelajaran kita yang ada di sekolah ini, Mak. Ya. Yang pertama itu mengenai rendahnya keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan pertama, apakah Ibu pernah menghadapi peserta didik yang kurang aktif? Iya, selama menjadi guru pernah mengalami itu. Iya, baik. Yang berikut, menurut Ibu, apa penyebab peserta didik menjadi kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar? Ya, kurang aktifnya siswa itu yang pertama itu karena kondisi kesehatan siswa. Yang pertama, lalu yang berikut itu kurangnya minat baca dari siswa. Yang berikut itu ada faktor inti, tidak ada motivasi diri untuk bisa ke sekolah. Lalu yang berikut itu faktor dari eksternal itu adalah pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan di sekolah itu sendiri dan juga lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih. Yang berikut berkaitan dengan penyebab internal dan eksternal itu, menurut Ibu metode apa yang bisa merangsang peserta didik agar bisa aktif dalam pembelajaran di kelas? Ya. Metode yang sering kita lakukan itu selama ini adalah metode ceramah, tetapi karena itu tidak termakan oleh siswa atau kurang memahami dalam proses pembelajaran, maka sering kita menggunakan metode diskusi, khususnya pada metode jigsaw. Ya. Baik, pertanyaan berikut, apakah Ibu mengalami kendala dalam melaksanakan metode yang inovatif? Iya, dalam melaksanakan itu karena pembelajaran inovatif itu sulit untuk bisa dicerna, mungkin bisa tidak dipahami dengan baik itu oleh siswa maupun terutama oleh guru, karena strategi pembelajaran yang sering digunakan itu lebih banyak pada metode ceramah, sehingga inovatif itu atau metode-metode lain itu biasanya sering tidak dilaksanakan di sekolah. Baik, berarti lebih banyaknya pembelajaran berpusat pada guru. Baik, terima kasih. Yang berikut, mengenai rendahnya motivasi belajar siswa, apa saja strategi yang Ibu pakai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, yang saya sering pakai itu adalah, yang pertama itu adalah memberikan motivasi awal itu dengan memberikan pertanyaan awal kepada guru, kepada siswa, mempersiapkan diri untuk sebelum masuk pada menyampaikan tujuan dan indikator. Lalu yang berikut itu adalah metode-metode diskusi, ada juga PAIKEN yang pembelajaran inovatif, kreatif dan yang menyenangkan. Iya, baik. Kalau berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu, apakah faktor penyebabnya juga sama seperti tadi mengenai rendahnya keaktifan siswa? Apakah faktor penyebabnya juga sama? Ya. Ada faktor internal dan faktor eksternal? Iya, ada faktor itu masih ada, yaitu internal dari siswa sendiri tidak termotivasi dengan baik untuk sekolah, dan eksternal tadi itu yang pengaruh lingkungan terbaik. Yang berikut mengenai kesulitan menyimpulkan isi bacaan, ini ada kaitannya dengan literasi. Apakah Bapak atau apakah Ibu menemukan siswa yang kesulitan untuk menyimpulkan isi bacaan sesuai dengan materi yang diberikan dalam proses pembelajaran? Iya, itu sering dialami karena yang pertama itu siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru, lalu yang berikut itu kurang perhatian atau persiapan siswa untuk menerima pelajaran itu dari guru, lalu dari siswa. Kalau dari guru itu sering monoton disampaikan oleh guru sehingga tanpa memperhatikan penegasan atau ke materi-materi inti yang diajarkan sesuai dengan tujuan dan indikator yang dicapai. Baik, berkaitan dengan masalah atau faktor penyebab itu, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengatasi? Mengatasi itu adalah dengan memberi motivasi dan selalu membaca buku, siap untuk bisa belajar atau ada motivasi untuk datang ke sekolah, dan itu meningkatkan literasi atau membaca buku di rumah maupun dimanapun yang berada. Baik, yang berikut selain literasi ada juga mengenai kemampuan numerasi siswa.
Apakah siswa paham dengan numerasi dalam hal ini dalam pembelajaran PPKN berkaitan dengan tabel, bagan maupun diagram? Ya. Sepanjang yang saya tahu itu, saya sendiri mengalami itu, banyak siswa yang belum memahami tentang numerasi itu karena kurang pembiasaan dari guru, itu dari faktor guru, dari guru untuk bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi. Lalu itu dari siswa itu kurang atau tidak membaca untuk bagaimana dengan mengenal apa itu literasi numerasi. Baik. Yang berikut, kalau tadi berkaitan dengan literasi numerasi, penyebab siswa sulit untuk memahami materi yang berkaitan dengan numerasi, apakah ada faktor lain selain tadi yang sudah dijelaskan? Ya, di situ kurang paham betul, karena kurang membaca dan kurang mendapatkan informasi tentang Kurang mendapat informasi lebih banyak itu mungkin dari guru atau dari sekolah tentang kegiatan literasi numerasi. Pertanyaan berikut Ibu, mengenai kurangnya pemahaman siswa terhadap data pelanggaran norma hukum, di mana materi norma ini sudah sering disampaikan untuk khususnya untuk mata pelajaran PKN sudah sering untuk membentuk karakter peserta didik. Nah, apakah siswa paham terhadap data terkait pelanggaran norma hukum, misalnya data kasus kecelakaan lalu lintas? Ya. Tentang norma itu sudah diajarkan bagaimana berperilaku dan seterusnya pada beberapa norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum. Norma hukum itu sering terjadi, salah satu contohnya itu norma hukum yang terjadi itu adalah kecelakaan lalu lintas. Siswa itu dia dengar tentang bagaimana kecelakaan itu, tapi tidak tahu tentang data, tidak tahu pasti kecelakaan setiap hari, setiap jam itu ada berapa, karena mungkin salah satu faktornya itu dia tidak membaca, tidak menggali informasi untuk mendapatkan tentang data kecelakaan yang terjadi sering di jalan atau dimanapun juga. Oh iya, berarti itu penyebab dari siswa tidak paham. Siswa tidak paham. Tidak paham terhadap data mengenai kasus kecelakaan dalam hal ini norma hukum, makanya siswa tidak paham. Tidak paham. Yang berikut, pertanyaan berikut mengenai kesulitan belajar siswa. Di sini terdapat beberapa kesulitan. Yang pertama itu apa saja kesulitan belajar? Apa saja penyebab siswa kesulitan memahami materi? Ya, itu yang pertama itu dari faktor guru, mungkin penjelasan dalam proses pembelajaran itu monoton, satu arah dari guru saja, terutama faktor ada metode ceramahnya saja, metode ceramah. Lalu yang berikut itu tidak membangkitkan semangat atau keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru siswa itu sulit untuk memahami materi yang diajarkan. Baik, yang berikut pertanyaan masih mengenai kesulitan belajar siswa. Apakah siswa kesulitan mengikuti diskusi di kelas? Iya, itu untuk diskusi sulit untuk mengikuti itu karena yang pertama itu tidak memahami, yang pertama dari guru itu tidak menjelaskan bagaimana tentang langkah-langkah diskusi yang baik itu kepada siswa untuk pada saat diskusi itu. Dan yang berikut itu siswa itu tidak mempelajari materi atau topik yang akan didiskusikan pada saat proses pembelajaran dalam metode diskusi itu sendiri. Baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan diskusi berarti tentunya pasti ada presentasi. Ya. Apa penyebab siswa tidak bersemangat untuk mengikuti presentasi atau tidak bersemangat untuk maju ke depan menampilkan hasil diskusi? Baik, yang pertama itu pasti karena dia tidak aktif dalam proses diskusi itu, sehingga dia tidak mengerti apa proses pembahasan yang tadi dalam diskusi itu sendiri. Lalu yang berikut itu monoton pada saat menyampaikan presentasi oleh setiap kelompok tanpa diselingi dengan semangat-semangat atau yel-yel yang dilakukan pada saat satu kelompok tampil di depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, berkaitan dengan diskusi dan presentasi, pasti ada siswa yang berani berbicara, namun ada siswa juga yang takut untuk berbicara. Ya. Nah, menurut Ibu apa penyebab siswa untuk takut berbicara? Nah, yang pertama itu dari faktor guru. Sering kita langsung memvonis jawaban siswa itu salah tanpa memberi apresiasi atau pujian walaupun jawaban siswa itu salah. Lalu yang berikut itu pengaruh dari faktor mental, tidak terbiasa untuk menampilkan atau berbicara di depan, sehingga pada saat dia maju ke depan itu gugup, sehingga apa yang sudah menjadi konsep itu akan hilang pada saat dia berdiri di depan. Baik, berarti pemberian reward atau penghargaan perlu kepada peserta. Pujian, ya.
Baik, yang berikut, pertanyaan berikut, menurut Ibu apakah kesulitan-kesulitan yang sebelumnya tadi sudah disampaikan mengganggu proses pembelajaran di kelas kah atau tidak? Pasti saja mengganggu karena pada saat kita menanti untuk siswa itu bagaimana mengungkapkan pendapatnya pasti waktunya berjalan terus. Lalu yang berikut itu pasti ada dari teman lain akan memperhatikan terus apa yang akan disampaikan atau yang tidak boleh disampaikan, tetapi karena dia merasa gugup sehingga nanti terakhir apa yang menjadi target pada saat untuk mencapai tujuan itu pasti terhambat karena kita fokus pada teman yang sama sekali atau takut untuk menyampaikan pendapatnya dengan sesuai waktu yang ditentukan. Iya. Berdasarkan kondisi tersebut, kira-kira solusi apa yang ditawarkan untuk bisa menyelesaikan persoalan itu? Iya, solusi yang ditawarkan itu adalah karena dia mungkin malu karena pendapatnya salah, maka itu diberi motivasi untuk terus belajar, membaca, lalu sering menampilkan diri dalam kegiatan-kegiatan diskusi itu. Lalu yang berikut itu pelajaran yang mungkin diberikan itu kurang berminat ataukah tidak suka dengan pelajaran tertentu, khususnya PPKN, sehingga kadang apa yang menjadi tujuan yang dicapai itu kadang menyeleweng dari apa yang hendak dicapai. Baik. Yang berikut berkaitan dengan kondisi seperti itu, tentunya aktivitas guru dan siswa di dalam menjadi tidak jelas. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa penyebab aktivitas guru dan siswa di dalam menjadi tidak jelas? Yang pertama itu biasanya karena pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas awalnya pengelolaan kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang tidak terarah mulai dari tidak dikuasai oleh guru karena biasanya itu kita tidak mengikuti apa yang sudah tersusun dalam PPP sehingga terakhir sampai evaluasi pun pasti tidak laksanakan dengan baik karena waktunya sudah habis atau selesai. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut, apa penyebab siswa tidak mampu menganalisis materi dengan baik? Kalau selain tadi literasi mungkin saja ada faktor lain menurut Ibu? Ya. Faktor lain itu yang tadi tidak ada minat baca dari siswa, itu dari mungkin faktor interiornya. Lalu yang berikut itu menganalisis atau guru, dari faktor guru itu materi yang disajikan itu tidak tepat sasaran, artinya tidak sesuai dengan tujuan atau indikator yang hendak dicapai oleh guru itu sendiri. Baik. Ya. Yang berikut metode pembelajaran yang inovatif yang untuk digunakan tadi sudah dijawab. Ya. Pertanyaan berikut mengenai kesulitan siswa memahami konsep nilai dan norma. Mengenai nilai dan norma ini sebenarnya dua hal yang berbeda, tetapi sering dipahami sama oleh peserta didik. Mereka menganggap bahwa norma itu sama dengan nilai, padahal sebenarnya norma itu berbeda. Nah, menurut Ibu apa penyebab siswa sulit memahami konsep nilai dan norma? Ya. Di situ kurangnya informasi yang disampaikan oleh guru terhadap apa itu nilai. Nilai itu kan sesuatu hal yang baik dan tidak baik yang dilaksanakan terutama pada nilai Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima itu. Lalu yang berikut norma. Norma itu tata aturan yang harus dilaksanakan oleh seorang siswa dimanapun dia berada. Karena itu menjadi konsep kita bahwa dengan melaksanakan nilai dan norma maka karakter bangsa atau karakter siswa itu pasti terbentuk. Berarti kurang ada penekanan informasi dari mata pelajaran itu sendiri. Tentang apa itu nilai dan norma. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saya mengenai kemampuan siswa untuk mengerjakan soal-soal HOTS atau soal-soal dengan kemampuan analisis tingkat tinggi mulai dari C4 sampai dengan C6. Apa penyebab siswa tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan soal-soal yang berbasis soal HOTS? Ya. Baik, mungkin pertama itu dari siswa itu kurang membaca. Tidak ada kegiatan atau untuk mengenai informasi yang tentang materi yang diajarkan. Lalu tidak ada buku pelajaran atau catatan yang dibawa pulang dari sekolah untuk belajar menggunakan di rumah. Sedangkan dari guru itu adalah kurang membiasakan diri untuk menyusun soal-soal yang bersifat HOTS yang membutuhkan pemikiran lebih tinggi. Lebih banyak kita mengevaluasi siswa baik itu dalam proses pembelajaran maupun pada evaluasi akhir itu khususnya pada pengetahuan menurut. Itu pertanyaannya yang HOTS bukan HOTS. Sehingga itu tidak terbiasa untuk nanti dikasih kepada siswa untuk nanti
dia mengetahui atau mengerjakan soal itu secara atau dengan bentuk quotes. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Pertanyaan sudah selesai. Saya mohon maaf apabila dalam wawancara tadi ada kesalahan atau ada bahasa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah membantu. Terima kasih banyak juga karena ini menjadi pengalaman kita untuk memperbaiki bagaimana cara pembelajaran di kelas nanti. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, semoga sukses. Amin. Terima kasih. Baik. Selamat siang.